Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali rekan-rekan semua. Pada hari ini saya akan membawakan materi tentang akuntansi biaya. Materi hari ini yaitu tentang konsep dan penggolongan biaya. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Hal pertama yang harus dipahami adalah tentang pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, penghitungan, peringkasan, pengevaluasian, dan pelaporan biaya pokok suatu produk, baik barang maupun jasa, dengan metode dan sistem tertentu, sehingga pihak manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan bisnis secara efektif dan efisien. Selanjutnya kita akan bahas tentang perbedaan akuntansi biaya dan akuntansi keuangan. Akuntansi biaya adalah berguna untuk menghitung biaya suatu produk yang mengandung unsur bahan baku, upah langsung, dan overhead pabrik atau biaya fabrikasi. Sedangkan akuntansi keuangan adalah mengarah pada proses penyusunan laporan keuangan yang akan diberikan pada pemilik perusahaan. Selanjutnya, perbedaan antara akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya memusatkan pada akumulasi biaya, penilaian persediaan, dan perhitungan serta penetapan harga pokok suatu produk, hanya menekankan pada sisi biaya. Sedangkan akuntansi manajemen menekankan pada penggunaan data akuntansi untuk pengambilan keputusan bisnis, menekankan pada aspek pengendalian manajemen atas biaya. Selanjutnya kita akan belajar tentang tujuan akuntansi biaya. Yang pertama adalah penentuan HPP atau harga pokok penjualan. Dalam hal ini adalah untuk mencatat, menggolongkan, dan meringkas biaya pembuatan produk. Yang kedua, untuk menyediakan informasi biaya untuk kepentingan manajemen. Dalam hal ini biaya sebagai ukuran efisiensi. Yang ketiga, alat perencanaan. Dalam hal ini perencanaan bisnis pasti berkaitan dengan penghasilan dan biaya. Perencanaan biaya akan memudahkan dalam pengendalian biaya. Selanjutnya tujuan dari akuntansi biaya adalah yang keempat, pengendalian biaya. Dalam hal ini membandingkan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Selanjutnya, memperkenalkan berbagai metode. Berbagai macam metode dalam AKBI atau akuntansi biaya dapat dipilih sesuai dengan kepentingan yang diperlukan dengan hasil yang paling efektif dan efisien. Selanjutnya, pengambilan keputusan khusus. Sebagai alat manajemen dalam mengawasi dan merekam transaksi biaya secara sistematis dan menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. Selanjutnya, tujuan dari akuntansi biaya adalah menghitung laba perusahaan pada periode tertentu, yaitu untuk mengetahui laba maka diperlukan biaya yang dikeluarkan. Biaya merupakan salah satu komponen dalam laba. Yang kedelapan, menghitung dan menganalisis terjadinya ketidakefektifan dan ketidakefisienan. Dalam hal ini, membahas batas maksimum yang harus diperhatikan dalam menetapkan biaya suatu produk, menganalisis dan menentukan solusi terbaik jika ada perbedaan antara batas maksimum tersebut dengan yang sesungguhnya terjadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi akuntansi biaya. Yang pertama adalah melakukan perhitungan dan pelaporan biaya atau harga pokok suatu produk. Yang kedua, memperinci biaya atau harga pokok produk pada segenap unsurnya. Yang ketiga, memberikan informasi dasar untuk membuat perencanaan biaya dan beban. Yang keempat, memberikan data bagi proses penyusunan anggaran. Yang kelima, memberikan informasi biaya bagi manajemen guna dipakai di dalam pengendalian manajemen. Selanjutnya, manfaat data biaya. Yang pertama, perencanaan. Penetapan di awal atas aktivitas yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Yang kedua, pengawasan, yaitu perbandingan dan evaluasi yang berkelanjutan antara pelaksanaan dan pengawasan
untuk mengetahui seberapa jauh yang telah dicapai manajemen perusahaan. Selanjutnya, manfaat data biaya berikutnya adalah pengukuran penghasilan atau income measurement, yaitu akumulasi dan alokasi data biaya diperlukan dalam menyiapkan laporan keuangan perusahaan dan penetapan penghasilan periodik, data harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan total penjualan. Selanjutnya, pengambilan keputusan bisnis. Dalam hal ini melibatkan pilihan serangkaian alternatif keputusan bisnis yang memegang kunci strategis. Dalam hal ini keputusan penetapan harga pokok dan keputusan investasi. Selanjutnya kita akan belajar tentang struktur organisasi dan proses produksi perusahaan manufaktur. Dalam hal ini yang paling tinggi adalah posisinya adalah Dewan Komisaris. Selanjutnya Direktur Utama. Nah, di bawahnya di sini ada Departemen Pemasaran, Departemen Produksi, Departemen Keuangan, Departemen Akuntansi, dan Departemen Umum. Nah, di sini antar departemen itu adalah saling berkaitan dan saling berhubungan. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian biaya dan beban atau perbedaannya. Biaya adalah manfaat yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa. Sedangkan beban adalah biaya yang telah memberikan suatu manfaat dan sekarang telah berakhir atau expired. Selanjutnya kita akan bahas karakteristik umum biaya. Yang pertama, uang. Biaya aktiva harus dinyatakan dengan uang. Yang kedua, hak pemakaian. Perusahaan akan mempunyai hak untuk menggunakan aktiva atau mendapatkan berbagai manfaat dari penggunaan aktiva tersebut. Yang ketiga, nilai. Biaya suatu aktiva mencerminkan nilai ekonomis yang nantinya tersebut akan digunakan oleh perusahaan. Yang keempat, kondisi dan pembatasan. Hak atas pemakaian bersifat tak bersyarat, dan jika aktiva tersebut milik perusahaan melalui pembelian, maka hak perusahaan akan aktiva menjadi tidak dapat dibatasi. Karakteristik biaya berikutnya adalah unsur waktu. Jika aktiva memberikan waktu pemakaian yang lama, maka mencerminkan biaya yang berbeda. Yang keenam, berwujud dan tak berwujud. Karena aktiva merupakan hak yang memiliki umur ekonomis. Yang ketujuh, nilai guna. Kegunaan merupakan esensi dari biaya aktiva. Tanpa nilai guna, perusahaan tidak akan melakukan pengadaan atau perolehan aktiva. Selanjutnya, hubungan biaya dan beban. Biaya di sini bisa berfungsi sebagai aktiva yang dapat digunakan di masa yang akan datang, atau sebagai beban perusahaan yang akan dipertandingkan dengan pendapatan di mana kedua karakteristik tersebut bisa terjadi secara bersamaan atau berurutan. Jika perusahaan membeli barang, maka akan dicatat sebagai aktiva. Jika perusahaan menjual barang, maka akan dicatat sebagai biaya pokok penjualan atau cost of goods sold, di mana barang yang dijual umumnya dalam waktu yang relatif singkat, maka di sini biaya juga menjadi beban yang akan dipertandingkan dengan pendapatan perusahaan. Selanjutnya, perubahan biaya menjadi beban. Yang pertama, melalui proses transaksi, dalam hal ini pembelian dan penjualan. Selanjutnya, melalui proses waktu, yaitu unexpired dan expired, misalnya depresiasi. Yang ketiga, melalui proses peristiwa atau kejadian, misal kecelakaan atau bencana. Selanjutnya, dasar pengukuran biaya. Yang pertama, syah atau valid, yaitu secara resmi diakui oleh perusahaan. Yang kedua, objektif, yaitu tidak memihak dan tidak ada unsur rekayasa, sehingga rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, tahap kegiatan biaya. Yang pertama, pengukuran, yaitu seluruh aktivitas finansial yang telah dilakukan perusahaan harus sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang kedua, penelusuran, yaitu menunjukkan bahwa perolehan aktiva dapat ditelusuri secara tuntas, sehingga biaya mempunyai sifat yang objektif. Yang ketiga, pembebanan. Penentuan apakah perusahaan memperoleh laba atau justru menderita kerugian. Selanjutnya kita akan belajar tentang klasifikasi atau penggolongan biaya berdasarkan yang pertama unsur produk, yang kedua hubungannya dengan produksi,
Yang ketiga, hubungannya dengan volume. Yang keempat, pembebanannya terhadap departemen. Yang kelima, daerah fungsional. Yang keenam, periode pembebanannya terhadap pendapatan. Yang ketujuh, pertimbangan ekonomik. Yang kedelapan, pertimbangannya dengan manajemen puncak. Dan yang kesembilan, hubungannya dengan pengendalian. Penggolongan biaya yang pertama adalah berdasarkan unsur produk. 1. Bahan-bahan. Bahan utama yang dipakai di dalam produksi yang kemudian diproses menjadi produk jadi melalui penambahan upah langsung dan FOH. Yang pertama adalah bahan langsung. Semua bahan yang dapat dikenal sampai menjadi produk jadi dapat dengan mudah ditelusuri dan merupakan bahan utama produk jadi. Yang kedua, bahan tidak langsung adalah semua bahan yang dimasukkan ke dalam proses produksi yang tidak dapat dengan mudah ditelusuri seperti bahan langsung. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja atau buruh. Usaha fisik atau usaha mental yang dikeluarkan di dalam produksi suatu produk. Nah, di sini dibagi lagi menjadi tenaga kerja langsung, yaitu semua tenaga kerja yang secara langsung terlibat dengan produksi produk jadi dan dapat juga ditelusuri dengan mudah, merupakan biaya tenaga kerja langsung utama dalam menghasilkan suatu produk. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung. Semua tenaga kerja yang secara terlibat dalam proses produksi produk jadi tetapi bukan tenaga kerja langsung. Selanjutnya, overhead pabrik atau FOH. Semua biaya yang terjadi di pabrik selain bahan baku atau bahan BB dan upah tenaga kerja langsung merupakan kumpulan dari berbagai rekening yang terjadi di dalam eksploitasi pabrik. Selanjutnya, biaya hubungannya dengan produksi. Dibagi menjadi dua, yaitu biaya prima atau prime cost, merupakan biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, di mana biaya tersebut berhubungan langsung dengan produksi. Yang kedua, biaya konversi atau conversion cost, merupakan biaya yang berhubungan dengan mengolah bahan baku menjadi produk jadi, sehingga konversi cost terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan FOH atau overhead pabrik. Selanjutnya, biaya hubungannya dengan volume dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah biaya variabel atau variable cost, merupakan biaya yang secara total cenderung berubah-ubah secara proporsional sesuai dengan perubahan volume produksi, sedangkan per unitnya cenderung tetap konstan. Yang kedua, biaya tetap atau fixed cost, merupakan biaya yang di dalam unit berubah-ubah dan dalam total selalu konstan, meskipun dalam batas interval tertentu. Yang ketiga, biaya semi variable atau semi variable cost, merupakan biaya yang mengandung dua unsur, fixed cost dan variable cost. Yang keempat, biaya penutupan atau shutdown cost, merupakan biaya tetap yang akan dibebankan ketika perusahaan tidak melakukan aktivitas produksi. Dalam metode pemisahan semi variable cost di sini menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode titik terendah dan titik tertinggi atau high and low point method. Yang kedua, metode statistik titik pencar atau titik sebar atau scatter graph. Yang ketiga, metode jumlah kuadrat terkecil atau least square. Selanjutnya, penggolongan biaya pembebanannya terhadap departemen. Yang pertama, departemen produksi. Suatu departemen yang secara langsung memberikan kontribusi untuk memproduksi suatu item dan memasukkan departemen di mana proses konversi atau proses produksi berlangsung. Yang kedua, departemen jasa. Suatu departemen yang berhubungan dengan proses produksi secara tidak langsung dan berfungsi memberikan jasa atau layanan untuk departemen lain. Selanjutnya, biaya daerah fungsional. Yang pertama adalah biaya manufaktur. Biaya ini berhubungan dengan produksi suatu barang, merupakan jumlah dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Yang kedua, biaya pemasaran, merupakan biaya yang dibebankan di dalam penjualan suatu barang atau jasa dari keluarnya barang dari gudang sampai ke tangan pembeli. Yang ketiga, biaya administrasi, merupakan biaya yang dibebankan untuk mengarahkan, mengawasi,
dan mengoperasikan suatu perusahaan dan memasukkan gaji yang dibayar untuk manajemen serta staf pembukuan. Klasifikasi biaya berikutnya berdasarkan periode pembebanannya terhadap pendapatan. Yang pertama, biaya produk merupakan biaya yang secara langsung dapat diidentifikasi sampai ke produk jadi, meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Yang kedua, biaya periodik, biaya yang secara tidak langsung berhubungan dengan produk dan karenanya tidak dimasukkan ke dalam unsur persediaan. Sini dibagi menjadi dua, revenue expenditure, yaitu jika manfaat biaya hanya satu periode. Yang kedua, capital expenditure, jika manfaat biaya lebih dari satu periode. Selanjutnya, pertimbangan ekonomi biaya. Dalam hal ini adalah biaya kesempatan, yaitu nilai manfaat yang dapat diukur, yang dapat dipilih dengan cara memilih serangkaian tindakan alternatif. Selanjutnya, hubungannya dengan masa manfaat, yaitu sama dengan periode pembebanannya terhadap pendapatan, yaitu revenue expenditure dan capital expenditure. Yang terakhir, biaya hubungannya dengan pengawasan manajemen. Terdiri dari yang pertama, biaya rekayasa, yaitu taksiran unsur biaya yang dibebankan dengan jumlahnya yang paling tepat dan wajar. Yang kedua, biaya kebijakan atau discretionary cost, yaitu semua unsur biaya yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan kebijakan manajer pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, biaya komite atau sunk cost, merupakan biaya yang merupakan konsekuensi komitmen yang sebelumnya telah dibuat dan yang tidak dapat dihindarkan. Demikian pembelajaran akuntansi biaya hari ini, semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.